السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأراضين خلق فأتقن وشرع فأحكم وهو أحكم الحاكمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على عباده أجمعين وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أم المؤمنين وعلى أصحابه غر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kehidupan dan terkhusus hidayah taufiqiyah di tengah-tengah kesibukan kita. Allah Subhanahu wa taala meringankan hati dan langkah kita untuk menuju masjid yang insyaallah diberkahi ini dalam rangka mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah solat Jumaah secara berjamaah. Sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak semua hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat ini, melainkan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa kita menghaturkan salawat beserta salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. Salawat di hari Jumaat ini disunnahkan untuk diperbanyak. Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i rahimahullah membuat bab khusus dengan memberikan tema madza yu'maru fi lailatil jum'ati wa nahariha. Apa yang diperintahkan oleh syariat kita yang mulia ini di malam Jumaah dan di siang Jumaah ini. Beliau membawakan riwayat-riwayat tentang dianjurkannya kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat tentang dianjurkannya kita membaca surat Al-Kahfi. Dan di penutup bab ini beliau mengatakan, aku adalah orang yang sangat senang menghaturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesenangan itu kian bertambah apabila memasuki hari Jumaat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah, jamaah salat Jumaat rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis yang bersumber daripada Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun karena Allah Subhanahu wa taala masjid, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan sumbangsi di dalam membangun masjid yang sumbangan itu lillahi ta'ala, walau kamabhasi qatatin, meskipun besarannya kalau dibangunkan seperti mabhas qatah. Qatah adalah hamamus sahra, burung merpati yang ada di gurun Sahara. Burung merpati tersebut kalau dia ingin bertelur, burung merpati itu akan menggali pasir untuk tempat dia bertelur dan menetaskan telurnya. Dan itu disebut mabhas. Mabhas itu disebut tempat bertelurnya burung merpati. Besarannya bisa kita bayangkan, mungkin sebesar genggaman orang yang memiliki genggaman yang besar, atau 2 genggaman kita. Digali pasir itu, nah disitulah burung merpati bertelur dan kelak menetaskan telurnya. Rasulullah SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun sumbangsih bangunannya itu sebesar tempat bertelurnya burung merpati tersebut, mabhasi qata, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah insyaallah akan membangunkan rumah di surga baginya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang berbicara tentang surga, yang kita butuhkan hari ini adalah kendaraan, rumah, gaji bulanan, karena kita hidup di dunia. Kita belum terpikir atau belum terdetak sedikit pun untuk membutuhkan itu. Tetapi orang-orang yang beriman dikhabarkan ada kehidupan yang hakiki dan abadi pasca kehidupan dunia ini, yang mana apabila dia meninggalkan dunia ini seperti orang yang meninggalkan rahim ibunya. Apabila sudah keluar dari rahim ibunya, tidak mungkin dan sangat mustahil dia bisa kembali lagi ke rahim tersebut. Qanun rahim berbeda dengan qanun dunia. Aturan kehidupan di dalam rahim berbeda dengan aturan kehidupan di alam dunia. Di rahim orang tidak butuh yang namanya mungkin mulut, karena sumber makannya adalah plasenta. Tetapi setelah kehidupan dunia, plasenta itu dipotong dan tidak digunakan lagi karena beda hukumnya. Pun di akhirat, di dunia ini berbeda dengan kehidupan akhirat. Dan apabila kita telah meninggalkan dunia, apa-apa yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita ada bekal-bekal yang akan bisa kita bawa di akhirat nanti, yang mana apabila kita telah meninggalkan dunia, tidak akan mungkin kita kembali lagi ke dunia ini. Kita akan hidup yang abadi di akhirat tersebut. Nah, salah satu cara kita untuk mempersiapkan diri adalah dengan cara kita membangun tempat sujud, yaitu masjid. Walillahil hamdi wal minnah,
nikmat yang sangat besar, baik sumbangsih berupa pikiran maupun sikap kita mendorong untuk membangun tempat ibadah di lingkungan kita ini yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah balas di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masjid yang mulia ini adalah semulia-mulianya tempat, karena tempat kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala ingin makhluknya menghormati ciptaan yang bernama manusia tersebut. Sampai makhluk yang mulia sekalipun malaikat diperintahkan untuk bersujud, dan kita ketahui sujudnya malaikat bukanlah sujud penghambaan, tapi adalah sujud ikram, sujud penghormatan. Dan melaksanakan perintah Allah untuk bersujud adalah ibadah bagi malaikat dan iblis. Kehormatan, karena tidak ada makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah melainkan manusia. Dan kemuliaan itu akan bertambah apabila manusia itu menghambakan diri semata-mata hanya karena Allah dan kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sinilah sumber kemuliaan manusia. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Allah menciptakan masjid, yang diciptakan oleh Allah adalah sajid, manusia yang bersujud. Maka tugas kita adalah memakmurkan masjid yang telah kita bangun ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah tempat ibadah kepada Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menggunakan kalimat hasr, pembatasan, kalimat tahdid. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan mungkin mau memakmurkan masjid Allah. Kitalah sebagai orang-orang yang beriman, yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menegakkan salat, dan dia menunaikan zakat, dan tidak ada rasa takut di dalam hatinya kecuali karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha illallah. Apabila dia takut kepada sesuatu, ketakutannya itu adalah sumbernya adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut melakukan dosa karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melarangnya. Dia takut meninggalkan salat karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber ketakutannya kepada sesuatu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhahu, "Idza ra'aitum rajul yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang yang konsisten dan terbiasa melaksanakan salat di masjid, maka saksikanlah dia orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW memberikan standar orang-orang yang beriman secara hakiki adalah orang-orang yang senantiasa lekat hatinya dan ketergantungan hatinya kepada masjid. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana memakmurkan masjid ini. Sungguh teramat berat kalau tidak diiringi rasa iman dan mahabbah kepada masjid,
kecintaan kita kepada masjid, di tengah-tengah kesibukan kita, solat 5 waktu kita laksanakan di masjid ini. Misalnya kantor kita di lantai 3, lantai 4 atau sebagainya. Berat bagi kita untuk turun ke masjid yang di bawah ini kalau tidak didasarkan iman dan kalau tidak ada ta'alluq, ketergantungan hati kita kepada masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga setelah membangun masjid yang mulia ini, yang penuh berkah ini, dengan sikap kita mendorong dan setuju, itu dianggap di sisi Allah menjadi balasan di sisi Allah. Dan tugas kita adalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala. Pemakmuran yang paling pertama dan utama adalah memberikan hak-hak masjid. Bedanya masjid dengan yang bukan masjid, di antaranya adalah mesti setiap saat waktu solat mesti ada yang azan. Mesti ada yang azan. Karena hak masjid seperti itu. Hak masjid seperti mesti ada yang azan. Kemudian kita disunnahkan setelah masuk masjid ini untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Dan yang lain-lainnya lagi. Di antara memakmurkan masjid, misalnya kita adakan kajian-kajian rutin, kita adakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ya. Inilah cara kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang kelak setelah kita meninggalkan muka bumi ini dan tak mungkin kembali, kita akan saksikan di akhirat nanti berapa besar ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai ahli-ahli masjid. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa nabiyihil mujtaba wa ala alihi syurafa wa ala ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah jalla 'anil shabihi wal mathil wal kufi wal nadhir, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وعلى أصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون أكثروا على الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاء ربنا إننا نسألك يا الله أن تجعلنا وأولادنا وقراباتنا وأصدقاءنا من أهل الصلاة ومن أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا
وإلى الأرض كيف سطحت